Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya, Diakon Iwan, dari Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua. Pada kesempatan yang berrahmat ini, kita akan mendengarkan bacaan suci dan renungan pada hari Senin, 19 Juli 2021. Mari kita siapkan hati dan batin kita agar kita layak menerima santapan yang telah disajikan oleh Allah sendiri. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan, kita kembali diajak untuk merenungkan sabda tentang bagaimana kita hidup di dalam Yesus, Sang kehidupan itu sendiri. Dari bacaan ini, kita melihat ada 2 tokoh yang mempertanyakan siapakah itu Yesus. Mereka meminta suatu tanda yang lebih. Tokoh tersebut adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Kita ketahui bersama, ahli Taurat adalah orang yang terpelajar. Mereka belajar kitab Perjanjian Lama, mengerti dan menghafal segala bagian dari kitab Perjanjian Lama tersebut. Selain itu, orang Farisi adalah orang yang selalu hadir untuk membawa hukum Taurat ke tengah masyarakat. Kedua kelompok masyarakat ini adalah kelompok yang terpandang pada zaman itu. Kedua kelompok ini pada kesempatan yang berrahmat ini dikisahkan mempertanyakan kepada Yesus suatu tanda. Dalam pengajarannya, Yesus selalu memberikan pertobatan, selalu membuat perumpamaan-perumpamaan, dan selalu membuat mujizat.
sebagai seorang masyarakat, ahli Taurat dan orang-orang Farisi pun pasti mengetahui sepak terjang dari Yesus. Tapi karena mereka yang masih skeptis, mereka yang masih ragu akan kehadiran Yesus yang sungguh hadir dan sangat besar dibandingkan Nabi Yunus dan Salomo, mereka mempertanyakan kehadiran Yesus tersebut dengan meminta tanda-tanda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kerap kali kita pun menjadi seperti kedua kelompok ini, yaitu sebagai seorang ahli Taurat dan orang Farisi. Kita sebenarnya mengetahui apa yang baik, apa yang benar di hadapan Allah, tetapi kita kurang beriman sehingga kita berusaha mempertanyakan segala sesuatu. Yesus yang hadir dalam kehidupan kita sehari-hari kiranya menjadi jawaban bahwa Ia adalah Tuhan dan sumber kehidupan untuk kita semua. Dalam pandemi COVID-19 yang masih merajalela, menjadi sebuah pertanyaan reflektif. Apakah kita selain mempertahankan protokol kesehatan, apakah kita beriman kepada Tuhan? Atau kita hanya mentaati protokol kesehatan dan mengakui diri sendiri sebagai sumber kekuatan? Yesus pada hari ini kembali mengajak kita untuk melihat dua tokoh yang besar dalam perjanjian lama, yaitu Yunus dan Salomo. Kedua orang besar ini tidak hidup, tidak hadir karena kemegahan mereka sendiri, tapi mereka hadir karena kuasa dan campur tangan Allah. Kita belajar dari kedua tokoh ini yang walaupun sudah sangat terkenal, mereka selalu menyerahkan hidup mereka kepada Allah. Sebagai seorang Katolik, terutama dalam masa pandemi ini, menjadi sebuah pertanyaan kembali. Apakah kita mau seperti Yunus dan Salomo yang dalam segala kemegahannya selalu menyerahkan segala hidupnya kepada Allah Sang Pencipta? Mungkin kerap kali kita masih ego terhadap diri kita masing-masing. Kita masih mengutamakan persoalan diri kita sendiri tanpa menimbang segala situasi yang ada. Mari pada kesempatan yang berahmat ini, kita sejenak hening untuk melihat situasi yang ada di sekitar kita. Kita membuka hati dan pikiran kita, agar kita bukan saja berusaha untuk kehidupan kita sendiri, tapi kita pun bisa menjadi damai, tanda sukacita bagi orang-orang di sekitar. Mari saudara-saudara yang terkasih, semoga dengan bacaan dan renungan hari ini, kita boleh membuka hati dan pikiran kita, agar kita tidak ego terhadap situasi yang ada ini. Tuhan memampukan hidup kita.